Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat klinik kimia, alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya di program belajar kimia yang paling ditunggu, yaitu Klinik Kimia, cara asik belajar kimia. Tentunya di channel YouTube kesayangan Aurum Ramadhani Channel. Oke sahabat klinik kimia, kali ini sahabat akan ditemani oleh Bu Murni. Kita pada edisi video kali ini tidak akan membahas materi, tapi ini request dari sahabat klinik kimia yang ingin Bu Murni membahas beberapa latihan soal tentang konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Jadi pastikan sahabat klinik kimia menonton sampai habis video ini dan tentunya juga sudah subscribe channel ini, tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Yuk langsung saja kita bahas beberapa soal konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Check it out. Kita mulai dari soal yang pertama. Konfigurasi elektron dua buah unsur sebagai berikut. Unsur X, Na, 3s2, 3p4. Unsur Y, Ar, 4s2, 3d10, 4p1. Pertanyaannya adalah, nomor atom unsur X dan Y berturut-turut adalah A6 dan 13, B10 dan 21, C12 dan 30, D16 dan 31, atau E 18 dan 31. Oke sahabat klinik kimia, jika sahabat menemukan soal seperti ini, maka sahabat diminta untuk menentukan nomor atom berdasarkan konfigurasi elektronnya. Bagaimana caranya? Yuk kita analisis satu persatu. Konfigurasi elektron dari X itu ditulis seperti ini. Na 3s2 3p4. Ini adalah bentuk konfigurasi elektron menggunakan mekanisme penyingkatan dengan gas mulia. Jadi sahabat harus paham dulu nomor atom dari gas mulia yang digunakan untuk menyingkat. Yuk kita ingat kembali bahwa unsur-unsur gas mulia itu adalah 2 helium, kemudian 10 neon, kemudian 18 argon, 36 kripton, 54 xenon, and 86 radon. Nah, berarti jika X ini disingkat dengan Na, artinya di Na ini nomor atomnya adalah 10. Artinya di sini sudah ada 10 elektron. Nah, sementara unsur Y ini Ar, berarti kalau Ar nomor atomnya adalah 18. Jadi konfigurasinya untuk elektronnya sudah disingkat sebanyak 18. Kita bahas. Langkah yang pertama, hitung jumlah elektron pada atom X. Nah, kita lihat konfigurasinya Na 3s2 3p4. Tadi sudah kita bahas bahwa Na ini jumlahnya 10. Berarti 10 tambah 2 tambah 4, totalnya adalah 16 elektron. Wah, dari sini sudah kita ketahui ya, jawaban pastinya sudah bisa ditebak. Tapi kita lanjutkan dengan langkah yang kedua, kita hitung jumlah elektron pada Y. Di mana tadi kita konfigurasi atom unsur Y itu adalah Ar yang jumlah elektronnya sebanyak 18. 4s2, 3d10, 4p1. Berarti 18 tambah 2 tambah 10 tambah 1. Totalnya adalah 31 elektron.
Gampang sekali ya sahabat klinik kimia. Nah, langkah yang ketiga, kita harus mengingat kembali bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah protonnya dan sama dengan jumlah elektron pada atom netral. Jadi, kalau X dan Y ini adalah atom netral, maka jika elektronnya 16, berarti protonnya juga 16. Itu artinya nomor atom unsur X juga 16. Nah, kalau Y jumlah elektronnya 31 elektron, berarti jumlah protonnya juga sama ya, 31 elektron. Dan of course, nomor atomnya juga 31. So, the right answer is D. 16 dan 31. Oke. Jadi kita tulis di sini jawaban soal nomor 1 adalah D. Bagaimana? Apakah sahabat memahami penjelasan ini? Murni harap bisa paham ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke tingkat soal yang kedua. Arsenik dengan nomor atom 33 mempunyai konfigurasi elektron. Wah, ini gampang soalnya ya. A, B, C, D, atau E. Oke, kita lihat terlebih dahulu arsenik. Arsenik itu adalah unsur kimia dengan lambang apa, sahabat? Ya, benar sekali, lambangnya adalah AS. Dengan nomor atom 33. Ingat nomor atom kita tuliskan di sini ya. Berarti 33 AS. Ingat, nomor atom itu pada atom netral sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Jadi jika sahabat klinik kimia diminta menuliskan konfigurasi elektron, maka gunakanlah yang nomor atomnya. Oke, mudah saja. Kita gunakan langkah 1, ingat nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron pada atom netral. Jadi nomor atom AS 33 artinya jumlah protonnya 33, jumlah elektronnya juga 33. Nah, inilah yang kita konfigurasikan menurut teori atom mekanika kuantum. Oleh karena itu kita ke langkah kedua ya, menuliskan konfigurasi elektron dari 33 AS. Nah, kita menggunakan aturan Aufbau ya dalam menuliskan konfigurasi elektron, di mana kita isi dulu subkulit dengan energi yang paling rendah. Kita tulis dulu 1S. Ya, ketika kita isi 1S, ingat setiap orbital S itu maksimum terisi 2 elektron. Berarti ini juga 2, ini 2, ini 2, ini 2, 2, 2. Dan setiap orbital P terisi 6. Oke. Dan seterusnya. Kalau D maksimum terisi 10. Dan seterusnya ya. Kalau F maksimum terisi 14. Nah, sekarang kita diminta menuliskan 33 AS. Kita isi dulu dimulai dari 1S ya. Nah, 1S2, kemudian ke 2S2, ke 2P6. Jadi dipenuhi dulu. Kemudian setelah 2P kita ikuti tanda panah, kita ke 3S2, kemudian ke 3P6, setelah 3P6 kita ke 4S2, hati-hati di sini ya, 4S2, kemudian kita ke 3D10, sampai sini jumlahnya masih 30. Nah, karena yang diminta adalah 33 elektron, berarti setelah ke 3D kita ke 4P, supaya 33 berarti 4P-nya pangkat 3. Dan inilah konfigurasi dari 33 arsenik. Jawabannya apa ya? Oke, jawabannya adalah A. Good. Mudah bukan sahabat klinik kimia? Oke, langsung saja kita ke soal yang ketiga. Sekarang kita belajar bagaimana konfigurasi suatu ion. Nomor atom belerang adalah 16. Nah, belerang itu lambangnya adalah S, sulfur. Dalam anion sulfida S2-, jadi ini netralnya dia menjadi S2-.
Nah, maksudnya S2- ini artinya ingat, jika ada atom netral berubah menjadi partikel bermuatan, ini kebetulan negatif, berarti ini disebut anion. Tanda negatif menyatakan bahwa kalau anion itu dia menangkap atau menerima elektron. Nah, karena ini 2-, berarti S itu menangkap 2 elektron menjadi S2-. Apa sih tujuannya suatu atom netral itu melepas atau menangkap elektron supaya stabil, sahabat klinik kimia? Nah, sekarang dalam anion sulfida, S2- konfigurasi elektronnya adalah, langkah pertama tentu kita harus menuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektron dari atom netralnya, yaitu atom S. Nah, ini selalu diikutkan supaya sahabat lama-kelamaan bisa hafal ya. Berarti kita tuliskan dulu konfigurasi dari 16S, yaitu 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Totalnya 16 ya elektronnya. Kalau kita mau belajar menyingkat, kita singkat di sini ya. Nah, ini adalah neon, jumlahnya 10 kan ya, gas mulia yang nomor atomnya 10. 10 neon, jadi boleh tuliskan seperti ini. 3S2 dan 3P4. Nah, boleh ditulis seperti ini. Kemudian langkah yang kedua, kita baru menuliskan konfigurasi elektron ion S2-. Seperti yang Bapak dikatakan tadi bahwa S ini menangkap 2 elektron. Nah, yang kemungkinan menangkap elektron adalah tentu kulit yang paling di luar atau subkulit yang di luar. Di sini ada kulit 3,3 tapi ada subkulit 3S dan 3P. Maka yang kemungkinan akan menangkap elektron sebanyak 2 adalah benar sekali 3P4. Mengapa? Karena di sini belum penuh. Ya, dan letaknya lebih di luar ya. Ini kan penuhnya P6. Nah, kalau 3S2 ini sudah penuh. Tidak mungkin lagi untuk menangkap elektron. Jadi di sini ini kemasukan 2 elektron. So, konfigurasi elektron dari ion S2- adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Lihat perubahannya ya. Jadi jawaban yang benar adalah P. Nice choice. Oke, good. Oke, selanjutnya kita bahas soal yang lebih menantang lagi. Soal yang keempat. Wow. Perhatikan notasi unsur berikut 1327Y. Nah, ingat ya sahabat klinik kimia, 13 ini adalah nomor atom. Nah, disinilah nanti kita mendapatkan informasi jumlah proton dan jumlah elektron. Nah, sementara ini adalah nomor massa. Ini A, ini Z. Harga keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari unsur Y tersebut adalah, nah ini ada pilihan A sampai dengan E. Wah, kita diminta untuk menentukan nilai keempat bilangan kuantum untuk elektron terakhir dari unsur Y. Yuk kita simak langkah per langkahnya. Langkah yang pertama, sahabat klinik kimia harus menuliskan konfigurasi elektron dari 1327Y. Yang kita tuliskan, ingat, adalah bagian bawah nomor atomnya ya. Karena ini juga menyatakan jumlah elektron. Jadi, 1327Y memiliki konfigurasi elektron 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Ini pemurni angka sahabat sudah fasih ya membuat konfigurasi sederhana seperti ini. Nah, selanjutnya langkah yang kedua, kita diminta untuk menentukan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir. Nah, ini adalah elektron terakhir ya dari segi penulisan tadi, yaitu 3P1. Kita diminta untuk menentukan keempat nilai bilangan kuantum terakhir. Berarti kalau keempat itu, berarti kita ingat dulu, kita diminta menentukan N. N ini adalah bilangan kuantum ya utama. Kemudian ada apa lagi? Yes, L, azimut. Yang menyatakan subkulit ya ini.
azimut. Kemudian ada M, magnetik ya. Wow, ini semoga bisa terbaca ya, karena bagus sekali ini tulisannya. Dan S, bilangan kuantum spin. Oke, kita tarik ini ke sini ya. Ini yang kita tentukan adalah 3P1. Nah, sahabat kuliah kimia, 3P1, angka 3 ini adalah menyatakan Sn, bilangan kuantum utamanya. Sehingga nilai N-nya 3. Nah, P ini menyatakan bilangan kuantum azimutnya, di mana L-nya, kalau P itu L-nya 1. Ingat, nilai L untuk S itu adalah 0, P adalah 1, D adalah 2, dan F adalah 3. Oke. Berarti karena P nilai L-nya 1. Nah, sekarang berapa sih nilai M-nya? Ingat, M itu bergantung L. Jika L-nya 1, maka nilai M yang mungkin adalah min 1, ya. Min 1, 0, plus 1. Wow. Berarti ada 3 kemungkinan ya sahabat kuliah kimia. Berarti di sini kita buat 3 orbital ya, yang dilambangkan dengan 3 kotak. Di mana ini min 1, ini 0, ini plus 1. Nah, ini angka 1 ini adalah jumlah elektron yang harus kita sebarkan. Kebetulan jumlah elektronnya 1. Menurut keadaan kita tulis dulu spin ke atas paralel gitu ya. Nah, karena hanya 1 ya sudah di sini, berarti nilai M-nya sama dengan min 1. Oke. Bagaimana dengan nilai S? Lihat arah spin menghadap kemana? Ke atas. Berarti nilai S adalah plus setengah. Jadi kita pilih jawaban dengan N3, L1, M-1, dan S plus 3. Jadi jawaban yang benar adalah option D. Wow, keren ya sahabat kuliah kimia. Kalau kita mempelajarinya langkah per langkah, itu lebih paham ya, dibandingkan kita harus menggunakan rumus cepat. Karena konsep itu lebih penting dari sebuah hafalan gitu ya. Oke, soal selanjutnya adalah soal yang kelima. Wow, Bu Murni kembangkan lagi soalnya, grade-nya lebih tinggi. Ion X2+ memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari atom X tersebut adalah... Oke, ini perbedaannya sama soal tadi adalah kita disajikan konfigurasi elektron melalui ion dulu, baru diminta menentukan 4 bilangan kuantum elektron terakhir dari atom X. Jadi kata kuncinya di sini. Oke, kita simak langkah-langkahnya. Langkah 1, sahabat klinik kimia harus menentukan jumlah elektron unsur X dari ion X2+. Gimana caranya? Bu Murni analisis seperti ini. Ion X2+ memiliki konfigurasi seperti ini. Apa artinya X2+? Artinya jumlah elektron pada ion X2+ itu adalah 18 ketika unsur X sudah melepaskan 2 elektron. Jadi kalau kita hitung ini 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18. Posisi 18 ini ya jumlah elektronnya ketika unsur X ini sudah melepaskan 2 elektronnya. Nah, karena di sini tertulis X2+. Sehingga yang diminta adalah X, berarti sebelum melepaskan elektron. Kalau sesudah melepaskan elektron, jumlah elektronnya 18, tentu sebelum melepaskan elektron, jumlah elektronnya lebih banyak ya. Jumlah elektronnya sebanyak berapa? Yes, sebanyak 20. Bisa dipahami ya? Jadi gini, ada ion X2+, artinya melepas 2 elektron, jumlahnya 18. Jadi kalau X2+
itu 18 elektron. Kalau X saja, nah tentu lebih banyak ya, karena X2 plus itu artinya ini kation ya, melepaskan 2 elektron. Oke. Nah, baru kita ke langkah yang kedua, menuliskan konfigurasi elektron unsur X dengan nomor atom 20. Sehingga konfigurasinya menjadi, ini kita isi dulu ya, 1s2, kemudian 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan tambahannya ini ya, setelah 3p6 itu adalah 4s2, supaya total elektronnya sebanyak 20. Barulah langkah ketiga kita menentukan nilai keempat bilangan kuantum elektron terakhirnya. Ini adalah elektron terakhirnya. Kita tulis 4s2, tentu sudah paham ya sahabat bahwa nilai 4 ini adalah menyatakan kulit atau tingkat energi atau bilangan kuantum utama. Berarti N-nya 4, kemudian S ini adalah subkulit dengan nilai L sama dengan 0. Ya, L dinyatakan L. Dan sekarang kita menentukan nilai M. Jika L 0, M pasti 0. Ya, M-nya pasti 0. Ingat ya, jika L 0, M pasti 0. Kenapa? Karena nilai M itu adalah min 0, lalu 0 sampai plus 0 jika L-nya 0. Jadi M-nya 0, berarti hanya satu kemungkinan nilai M yaitu 0, sehingga hanya memiliki satu orbital. Jadi hanya kotak seperti ini, kemudian ini elektronnya kita distribusikan ke sini. Atas dan bawah, sehingga nilai M-nya 0, nilai S-nya itu adalah min setengah. Kenapa? Karena elektron terakhirnya adalah ini. Mengarah spinnya ke bawah, sehingga nilainya min setengah. So, the answer is N-nya 4, L-nya 0, M-nya 0, S-nya min setengah. Yang mana ya jawabannya? Yes, jawabannya adalah C. Nice. C. Nah, sahabat dari kimia sampai di sini apakah sahabat memahami penjelasan dari Bu Murli? Oke, semoga paham ya. Kita ke soal yang terakhir, soal yang ke-6. Elektron terakhir pada konfigurasi elektron atom X memiliki 4 bilangan kuantum sebagai berikut. N-nya 4, L-nya 1, M plus 1, S plus setengah. Wow, ini bilangan kuantumnya sudah dikasih tahu ya. Kita diminta untuk menentukan nomor atom X. Jadi pola pikir soal ini adalah terbalik ya. Kalau tadi kita diminta untuk menentukan 4 bilangan kuantum dari sebuah nomor atom, sekarang 4 bilangan kuantum elektron terakhirnya sudah diberikan. Kita diminta untuk membuat berapa nomor atom X. Oke, kita analisis ya. Kata kunci di sini adalah elektron terakhir pada konfigurasi elektron atom X memiliki ini, profil elektronnya ya. Nah, langkah pertama kita menentukan subkulit elektron terakhir dari data ini. Begini sahabat. Nah, jika N-nya 4, ya, N4 berarti kita sudah dapat nih N4 subkulit terakhirnya ya. Kemudian L-nya 1, ingat L1 itu adalah P. Jadi ini L1 itu adalah P. Berarti kita sudah dapat nih 4P dari nilai N dan L. Sekarang M-nya plus 1. Bumbunya tulis dulu di sini ya. Jika L-nya 1, jika L1 nih, L1, maka M yang mungkin kan berapa? Ya, min 1, 0, dan plus 1. Berarti punya berapa orbital? 3. Jadi kita buat di sini M, kita gambar nih kotaknya sebanyak 3. Oke, ini min 1, ini 0, ini plus 1. Nah, sekarang kita lihat, soal menginginkan M-nya harus plus 1. Berarti harus di sini ya. Nah, kita buat warna yang berbeda.
harus di sini elektron terakhirnya. Dan mengarah kemana? Ke atas. Jadi harus di plus 1 ini. Kemudian S-nya plus setengah. Berarti elektronnya harus menghadap ke atas seperti ini. Kalau ada yang membuat begini ya. Nah, elektron terakhirnya menghadap ke atas. Ya. Ingat Hun mengatakan bahwa kalau ingin mengisi orbital, itu isilah dulu single secara paralel, baru berpasangan. Jika orbital terakhir atau kotak terakhir ini sudah terisi 1 elektron ke atas, maka ini tentu sudah juga terisi ke atas. Dan ini juga sudah terisi ke atas. Paham ya? Sehingga jumlah elektron yang terisi adalah sebanyak 3. Karena dengan jumlah elektron 3, nilai M-nya akan plus 1 dan S-nya plus setengah. Nah, kalau ada yang menanyakan kenapa enggak begini Bu Murni ya? Jadi gini, terus ini plus 1. Nah, ke sini kan juga boleh. Tapi arah spinnya min setengah. Yang diminta oleh soal adalah spin ke atas, yaitu plus setengah. Oke, ingat ya. Jadi kita akan mendapatkan, nah ini nilai elektronnya atau jumlah elektronnya sebanyak 3. Jadi kita tulis di sini 4p3. Nah, selanjutnya menuliskan konfigurasi elektron unsur X. Nah, unsur X ini Bu Murni hapus dulu. Nah, sekarang terakhirnya itu di 4p3, berarti posisinya di sini. Karena ini adalah profil dari elektron terakhir 4p3. Berarti kita akan hitung mundur ya ke depan gitu ya. Jadi sebelum 4p3 yang terisi itu adalah pasti 3d10. Jadi begini, 4p3 ini kan yang terakhir yang kita dapatkan dari nilai ini. Nah, sebelumnya pasti ada 3D10, mundur hitungnya 4S2, 3P6, 3S2, 2P6, 2S2, dan 1S2. Nah, total elektronnya, menentukan nomor atom unsur I, kita total elektronnya. H ini totalnya 4 tambah 6, 10, 12, 18, 20, 30, 33 elektron. Nomor atom X itu sama dengan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Karena ini elektronnya sebanyak 33, nah maka nomor atomnya juga 33. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban E. Wah, seru sekali ya sahabat Teknik Kimia membahas materi tentang konfigurasi elektron dan hubungannya dengan bilangan kuantum. Semoga sahabat dapat memahami penjelasan Bu Murni ya. Oke sahabat Klinik Kimia, terima kasih sudah belajar bersama Bu Murni dan selalu setia nonton channel YouTube Aurum Ramadhani untuk belajar kimia. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan, hilaf, dan kesalahan dalam penyampaian, terutama penyampaian kata-kata ya, atau ada tulisan yang tipe-tipe sedikit. Oke, Bu Murni akhiri, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini sehingga kami semakin semangat untuk menyajikan konten-konten terbaik untuk memudahkan sahabat Klinik Kimia belajar kimia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and have a nice day.